Ini pertama-tama buat rantai sebanyak 70 rantai. Setelah 70 rantai, lanjutkan dengan 2 rantai. Di lubang rantai yang kedua diisi dengan tusuk SC. Di lubang yang kelima buat 5 DC. Dua rantai dan 5 DC. Jadi dalam satu lubang diisi dengan 5 DC, 2 rantai dan 5 DC. Di lubang yang kelima buat tusuk SC. Di lubang yang kelima buat 5 DC, 2 rantai dan 5 DC. Di lubang yang kelima buat tusuk SC. Di lubang yang kelima buat 5 DC, 2 rantai dan 5 DC. Di bagian ujung buat tusuk SC. Buat satu rantai dan dibalik. Di lubang SC buat tusuk SC. Ini buat tusuk SC dikaitkan ke badan DC dari depan. Di sini buat tusuk SC. Buat tusuk SC. Dilanjutkan dengan satu rantai dan buat lagi tusuk SC yang dikaitkan ke badan DC dari depan. Langsung berpindah ke DC yang di sebelahnya. Sama, lakukan cara yang sama buat tusuk SC di badan DC dari depan. Buat satu rantai dan lakukan cara yang sama buat tusuk SC di badan DC dari depan.
Ini tinggal diteruskan, langkah-langkahnya sama. Buat SC yang dikaitkan ke badan DC dari depan satu rantai dan SC yang dikaitkan ke badan DC dari depan. Di bagian ujung, buat tusuk SC di lubang SC. Lanjutkan dengan 4 rantai. Dibalik, di lubang SC, buat tusuk DC. 2 rantai. Di lubang rantai 1, buat tusuk SC. 2 rantai. Di antara 5 DC, buat DC 2 rantai dan DC. Lanjutkan 2 rantai. Di lubang rantai 1 diisi dengan tusuk SC. 2 rantai di antara 5 DC, buat DC 2 rantai dan DC. Buat 2 rantai. Di lubang rantai 1, buat tusuk SC. 2 rantai dan di lubang SC diisi oleh DC 2 rantai dan DC. Lanjutkan dengan 1 rantai. Buat tusuk SC di lubang DC. 5 rantai. Buat tusuk SC di lubang SC. 8 rantai. Buat tusuk SC di lubang SC. 8 rantai. Buat tusuk SC di lubang SC. 5 rantai. Buat tusuk SC di lubang rantai yang kedua. Buat 2 rantai. Dibalik, di lubang rantai 2 diisi dengan 5 DC. Dari sini, di lubang rantai 2, di antara 5 DC ini diisi dengan tusuk SC. Berpindah ke lubang rantai 2 di antara 1 DC, diisi dengan 5 DC, 2 rantai dan 5 DC. Di lubang rantai 2 di antara 5 DC
yang bagian depan ini diisi dengan tusuk SC. Di lubang rantai 2 di antara 1 DC diisi dengan 5 DC, 2 rantai dan 5 DC. Kemudian buat tusuk SC di lubang rantai 2 di antara 5 DC. Dan yang paling ujung di lubang rantai 2 diisi dengan 5 DC. Setelah membuat 5 DC di dalam lubang rantai 2, dilanjutkan dengan membuat 1 DC di bagian pinggirnya. Buat 1 rantai, lanjutkan dengan membuat 1 tusuk SC di badan DC, buat tusuk SC dari depan, ini caranya sama, dibuat tusuk DC di badan DC dari depan, 1 rantai, dan buat tusuk SC di badan DC dari depan. Untuk 5 DC berikutnya, lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Ini sudah sampai di bagian ujung. Buat tusuk SC di lubang rantai yang kedua. Buat 1 rantai. Di lubang SC buat 1 tusuk SC. Dilanjutkan dengan 2 rantai. Di antara 5 DC buat DC, 2 rantai dan DC. Buat 2 rantai. Di lubang rantai 1 buat tusuk SC, 2 rantai. Di antara 5 DC buat DC, 2 rantai dan DC. Buat 2 rantai. Di lubang rantai 1 buat tusuk SC, 2 rantai. Di antara 5 DC buat DC, 2 rantai dan DC. Buat 2 rantai dan di lubang SC buat tusuk SC. Buat 1 rantai dan dibalik. Di lubang SC buat tusuk SC. Dilanjutkan dengan 8 rantai. Di lubang SC buat tusuk SC. 8 rantai. Di lubang SC buat tusuk SC. 8 rantai. Buat tusuk SC di lubang SC. Buat 1 rantai dan dibalik.
Di dalam lubang SC buat tusuk SC. Di lubang rantai 2 di antara 1 DC buat 5 DC, 2 rantai dan 5 DC. Lanjutkan dengan membuat tusuk SC di lubang rantai 2 di antara 5 DC. Di lubang rantai 2 di antara 1 DC, buat 5 DC, 2 rantai dan 5 DC. Buat tusuk SC di lubang rantai 2 di antara 5 DC. Kemudian buat 5 DC, 2 rantai dan 5 DC di dalam lubang rantai 2 di antara 1 DC. Ini untuk yang terakhir di bagian ujung masih 1 tusuk SC dibuat dulu, selanjutnya tinggal mengikuti langkah-langkah sebelumnya. Untuk membuat lebar tas diawalin dengan membuat rantai sebanyak 13 rantai. Setelah 13 rantai, mengisi setiap lubang rantai masing-masing dengan 1 tusuk SC. Buat 1 rantai dan dibalik, lanjutkan dengan mengisi setiap lubang SC masing-masing dengan 1 tusuk SC. Ini tinggal diteruskan dengan membuat baris tusuk SC, nanti dibuat sebanyak kira-kira 130 cm panjangnya, atau bisa disesuaikan aja seberapa panjang tali yang dibutuhkan. Setelah membuat 2 lembaran sebagai bagian depan dan bagian belakang tas, untuk tinggi tasnya nanti di sini dibuat 9 tingkat motif. Jadi ada 9 di sini. Untuk lembaran panjang ini dibuat kurang lebih 130 cm. Disesuaikan aja dengan kebutuhan, bisa lebih dan bisa kurang. Sekarang akan menyatukan sisi depan, sisi belakang dengan bagian yang panjang sebagai lebar dan tali tas. Jadi ini tusuk jarum di bagian ujung, lembaran panjang dan bagian ujung dari sisi depan. Ambil benang, diikat. Nanti ditusuk di setiap lubang. Jadi ini setiap lubang nanti tusuk jarum di sini. Jadi tusuk jarum di sini. Di setiap lubang jangan dilangkahin. Ini tusuk jarum di kedua lembaran di bagian ujung. Buat 1 rantai dulu.
tusuk jarum di lembaran panjang, satukan dengan lembaran bagian depan dengan cara tusuk SC. Kedua lembaran ini diatur yang pas, jangan ada yang kelebihan atau kekurangan. Setelah sama, ini tinggal diteruskan aja buat tusuk SC. Untuk lembaran panjang selalu menyesuaikan atau mengikuti lembaran sisi depan tasnya. Ini tinggal diteruskan aja dengan membuat tusuk SC keliling. Jadi untuk sebagian sudut diperhatikan setelah sampai sini, teruskan aja ngikutin lembaran bagian depan. Nanti sampai di ujung tinggal diputus benangnya. Ini hasilnya seperti ini setelah membuat tusuk SC keliling. Ini bagian bawahnya. Nah, sekarang bagian lembaran depan sudah selesai. Dilanjutkan dengan menyatukan bagian lembaran yang belakang. Untuk bagian atas juga di bagian sudut perlu diikat mengikuti lembaran yang di depan agar posisinya sama atau pas dengan yang di depan. Jadi dari lembaran depan ini ditarik mengikuti garis SC yang ada di lembaran tali. Dari sini setelah lurus diikat. Untuk sudut yang ini sama caranya, perhatikan lembaran yang depan ditarik garis lurus SC ini, setelah lurus kemudian diikat. Jadi biar posisinya lebih pas. Bagian ujung juga diikat. Nah, lanjutkan dengan membuat tusuk SC keliling. Tusuknya dari atas sini sampai atas sebelah sananya. Sekarang akan menyatukan lembaran panjang awal dan akhir. Jadi buat simpul dulu, benang dilebihkan untuk nanti diikat mati. Tusuk jarum di bagian tas ini, badan tasnya. Ini ambil satu serat aja. Posisi benang tetap di bawah. Kemudian tusuk jarum di satu serat di bagian tali, keluarkan benang, kembali tusuk jarum di salah satu serat tas, posisi benang selalu di bawah, kemudian berpindah ke talinya, tusuk jarum di satu serat tali, keluarkan benangnya. Ini jangan lupa sambil diatur agar posisinya pas. Jadi langkah-langkahnya seperti ini ya teman-teman. Tusuk jarum pertama di bagian tasnya, ambil satu serat, kemudian tusuk jarum di bagian tali, satu serat juga, posisi benang selalu di bawah, ambil benang yang dibawa ke atas. Sekarang sudah sampai di bagian ujung. Ini dicek kembali, letaknya sudah pas, tidak kelebihan.
Nah, setelah itu benangnya bisa dibuat satu rantai dulu dan benangnya diputus. Ini keluarkan benangnya. Nanti sisa benang ini bisa dikuatkan lagi agar tidak mudah lepas. Sekarang tasnya sudah selesai. Tas yang dibuat dari 3 lembaran, 1 lembaran panjang untuk lebar dan sebagai talinya, dan 2 lembaran untuk sisi depan dan sisi belakang. Untuk kelipatan yang dipakai di sini kelipatan 10. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya, komen, like, maupun subscribe. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, salah katanya, dan ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.